Di tanah sudah banyak, tetapi bagaimana yang di tanah itu bisa diambil untuk mengisi 4 tongkol dengan booster. Boosternya apa? Mikroba. Dari mana? Dari sekitar, ambil sendiri. Nah, hal-hal yang segini saya yakin perkembangan bioteknologi untuk pertanian, baik itu padi, jagung, dan yang lain sangat luar biasa. Untuk padi hal yang sama. Jadi konsep teorinya sama untuk jagung. Jagung bisa meledak, bentar lagi padi juga hal yang sama. Kementerian Pertanian menggenjot produksi guna terwujudnya surplus beras nasional 2022. Salah satu daerah sentra produksi dan penyangga pangan beras ibu kota adalah Provinsi Banten, yang menjadi perhatian utama untuk ditingkatkan produksi padinya. Pada Selasa 22 Februari 2022, dalam webinar bimbingan teknis dan sosialisasi Propak Tani yang mengangkat topik strategi dan upaya peningkatan produksi padi di Banten tahun 2022. Dirjen Tanaman Pangan Suwandi mengatakan, salah satu terobosan dalam meningkatkan produktivitas dan produksi tahun 2022 adalah melalui program peningkatan indeks pertanaman IP 400 atau tanam dan panen padi 4 kali setahun. Suwandi menegaskan, kinerja Kementan di bawah komando Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada peningkatan produksi padi 3 tahun terakhir ini membuahkan hasil memuaskan, yakni tidak impor beras umum. Saya dan semua kadis, penyuluh, petani dikasih tugas dari Pak Menteri yang pertama, produksi harus naik. Produksi padi harus naik. Tahun ini harus naik dibanding tahun lalu, tahun depan harus naik dibanding tahun ini, begitu. Setiap tahun harus naik. Karena apa? Karena ada laju konversi lahan, karena ada pertambahan jumlah penduduk. Itu harus ditutup semua, harus diselesaikan dengan produksi yang naik. Nah, caranya gimana? Banten punya strategi khusus. Yang kedua, produktivitas harus di atas 6 ton. Selama ini dari dulu program peningkatan produktivitas ya segitu hasil ubinan BPS 5,5. Nah, sekarang Pak Menteri ngasih challenge kita bagaimana supaya di atas 6 ton per hektar. Bioteknologi kuncinya ada di situ. Saya yakin setelah belusuan kemana-mana ke sawah-sawah ke ahlinya harus ada solusi bioteknologi untuk meningkatkan produktivitas sehingga 6 ton per hektar lebih. Itu nomor 2 challenge. Challenge yang ketiga tahun ini 2022 bulan Agustus swasembada pangan. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M. Tauhid S. mengatakan, berdasarkan data BPS melalui metode kerangka sampel area atau KSA, produksi padi tahun 2020 di Banten 1,65 juta ton gabah kering giling, setara dengan 997,82 ton beras. Produksi ini tentunya mengalami kenaikan 12,56% dibandingkan produksi padi tahun 2019 sebesar 1,47 juta ton GKG. Pada kondisi sebelum ada pipa, ini kondisi existing hanya 947 hektar. Setelah ada pipa, air masuk ke lokasi persawahan, ini ternyata bisa tanam 2 kali. Berarti ada tambahan luas tanam seluas 1.681 hektar. Atau kami totalkan, kondisi existing sekali setelah ada pipa bisa menjadi 3 kali. Dan kondisi ini mungkin kita ke depan akan kami terapkan kepada IP 400. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar mengatakan, teknologi jaringan irigasi perpipaan sebagai upaya mengatasi permasalahan air akibat dari penggunaan air yang tidak berimbang dan mengantisipasi konflik akibat kelangkaan air. Dan mudah-mudahan yang selanjutnya permasalahan air akibat dari penggunaan kelangkaan air. Teknologi ini memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Air irigasi akan cepat sampai tujuan, efisiensi akan lebih tinggi, tidak mudah tercemar oleh keadaan sekitar, volume pembagian air dapat diketahui. 5. Pemasangan pita menghemat luasan tanah yang digunakan untuk jaringan. Nah, ini salah satu manfaat daripada teknologi jaringan irigasi perpipaan yang kami laksanakan dari mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ini, dan akan dimulai lagi di tahun 2022 dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi.
tetap teknologinya yang lama Bapak Ibu untuk meningkatkan produktivitas ya pasti penggunaan benih VUP spesifik lokasi, artinya yang cocok di Provinsi Banten, kemudian pemupukan berimbang sesuai rekomendasi, lagi-lagi spesifik lokasi sesuai dengan lokasi yang ada di masing-masing di Banten, kemudian terakhir peningkatan populasi tanaman dengan menggunakan cacar legowo, dan sebenarnya 3 poin ini merupakan pendekatan PTT Bapak Ibu yang disempurnakan menjadi Jarwo Super, dan itu sebenarnya sudah didesimalisasikan namun memang belum terimplementasi secara optimal di lapangan. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Muhammad Ramadan, TV Tani mengabarkan.